Pernah tidak kalian dimintai tolong sama pasangan atau teman? Tolong dong baca situasi. Tapi pas dibaca situasinya malah makin runyam dan bikin emosi. Nah, itu tandanya kemampuan membaca kita masih sebatas membaca teks permukaan. Belum sampai pada tingkat membaca kode-kode kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG. Izin di sini saya Kamila Tujahra dengan NIM 122120034. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan kajian menyeluruh yang berjudul Konsep Iqra, Teori dan Implikasi. Sebuah penelusuran tentang bagaimana perintah Iqra melampaui sekadar aktivitas membaca abjad menuju transformasi kesadaran intelektual dan spiritual. Mari kita bedah bersama. Pertama-tama, mari kita lihat posisi filsafat dalam tradisi epistemologi Islam secara proporsional. Di dalam peta pemikiran Islam, filsafat sama sekali bukanlah sebuah entitas sekuler yang terpisah atau bertentangan dengan wahyu suci. Sebaliknya, filsafat diposisikan sebagai instrumen reflektif dan metodologis untuk menyelami hakikat realitas yang terdalam. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Setiawan pada tahun 2022. Al-Quran sendiri secara berulang-ulang dalam ratusan ayat mendesak akal budi manusia untuk tidak malas berpikir. Kita dituntut secara aktif melakukan tafakur atau perenungan mendalam serta ta'akul yang berarti penalaran kritis. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Muflihah dan kawan-kawan pada tahun 2026. Menurut studi yang dilakukan oleh Karman pada tahun 2018, pencarian filosofis dalam Islam sejatinya dimaknai sebagai upaya spiritual dan intelektual untuk menangkap esensi makna tersembunyi di balik fenomena empiris atau ayatihi yang tersebar di alam semesta. Namun, jika Al-Quran sudah berulang kali menyuruh kita menggunakan akal untuk meneliti fenomena alam, apakah merenungi alasan kenapa mie instan buatan warkop selalu lebih enak daripada buatan sendiri juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pencarian filosofis yang syar'i? Jawabannya tentu bisa saja jika perenungan itu membawa kita pada kesadaran mendalam tentang hukum kausalitas rasa. Di luar candaan itu, mari kita lihat bagaimana Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023 mempertegas konsep ini. Mereka menambahkan bahwa pemikiran kritis yang terintegrasi secara harmonis dengan spiritualitas tidak akan membuat manusia menjadi ateis. Justru, integrasi tersebut akan melahirkan sebuah epistemologi pembelajaran yang inklusif, holistik, dan kontekstual. Dikutip dari Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam Nugroho pada tahun 2022. Sebagaimana ditegaskan dalam landasan filsafat bahasa klasik oleh Kailan pada tahun 1998, berfilsafat pada hakikatnya adalah sebuah tindakan penelusuran radikal atas makna. Ini adalah sebuah gerilya intelektual untuk membongkar lapis-lapis eksistensi guna menemukan kebenaran sejati yang melampaui apa sekadar tampak oleh mata. Dikutip dari Kailan pada tahun 1998 dalam Sudarman dan Sodik pada tahun 2023. Al-Quran secara konsisten terus mendorong akal budi manusia untuk aktif bergerak melalui 3 pilar filosofis yang menjadi fondasi utama dalam tradisi keilmuan Islam. Pilar pertama adalah tafakur, yaitu sebuah proses perenungan yang mendalam serta radikal terhadap segala fenomena alam semesta. Aktivitas ini bukan sekadar melamun, melainkan sebuah jalan intelektual untuk menemukan tanda-tanda kebesaran ilahi di balik keteraturan jagat raya. Pilar kedua adalah ta'akul,
yang mewakili penalaran kritis, logis, dan sistematis. Proses kognitif ini menuntut manusia untuk berpikir tajam, melampaui batas-batas persepsi indrawi semata demi menemukan hukum kausalitas yang hakiki. Pilar ketiga adalah ayatihi, yaitu sebuah metode pembacaan dan analisis kritis yang holistik terhadap dua realitas sekaligus. Ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta serta ayat qauliyah yang termaktub di dalam teks wahyu. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Dorongan epistemologis yang masif ini ditegaskan secara indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim, yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ayat inilah yang menjadi pemantik utama lahirnya rasionalitas sejati dalam peradaban Islam. Spiritualitas yang berpadu dengan ketajaman akal ini terbukti secara historis tidak membuat manusia menjauh dari sains, melainkan justru melahirkan raksasa-raksasa ilmuwan besar dunia seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran dan Al-Biruni di bidang astronomi. Dikutip dari Nugroho pada tahun 2022 dalam Fadli dan Zulfikri pada tahun 2024. Mereka adalah bukti nyata bahwa iman dan ilmu tidak pernah saling bertentangan dalam Islam. Sekarang, mari kita melangkah masuk ke ranah linguistik Islam, sebuah wilayah di mana bahasa tidak lagi dipandang secara dangkal. Pendekatan ini berdiri kokoh, berbeda secara diametral dengan paradigma sekuler yang selama ini seringkali menyempitkan fungsi bahasa. Dalam pandangan sekuler, bahasa kerap dianggap sebatas konvensi sosial yang bersifat mekanistik, fungsional, dan sewenang-wenang. Dikutip dalam Hidayat 2023 dalam Al-Atas pada tahun 2025. Sebaliknya, linguistik Islam memandang bahasa dengan kacamata yang jauh lebih luhur. Di sini bahasa diposisikan sebagai media manifestasi keilahian sekaligus struktur berpikir manusia yang sangat syarat akan nilai-nilai spiritual. Dikutip dari Febriana pada tahun 2022 dalam Al-Atas pada tahun 2025. Bahasa adalah jembatan suci yang menghubungkan kesadaran makhluk dengan Sang Pencipta. Dinamika kebahasaan ini dikupas secara komprehensif dalam pemikiran Asad Ahmad Hidayat pada tahun 2006. Beliau mengungkapkan bahwa filsafat bahasa melibatkan sebuah hubungan segitiga yang sangat kompleks antara sistem tanda atau sign, konsep makna atau meaning, dan realitas yang dirujuk atau reality. Namun, keunikan tadikan dalam linguistik Islam terletak pada perluasan ruang lingkupnya. Rujukan bahasa atau referen yang dibahas tidak pernah dibatasi hanya pada objek-objek empiris yang tampak oleh mata atau bisa disentuh oleh tangan. Rujukan bahasa dalam Islam ditarik melampaui batas fisik hingga mampu menyentuh, mendeskripsikan, dan mengonseptualisasikan realitas metafisis yang transenden. Ketika kita membedah Al-Quran dengan pisau analisis linguistik, kita akan menemukan sebuah struktur kebahasaan yang luar biasa menakjubkan. Al-Quran bukan sekadar teks keagamaan biasa, melainkan sebuah mahakarya linguistik yang tingkat presisinya tidak tertandingi oleh teks buatan manusia manapun. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Muflihah dan kawan-kawan pada tahun 2026. Lantas, bagaimana sebenarnya presisi kebahasaan yang sedemikian tinggi ini bisa benar-benar terwujud dan bekerja di dalam teks Al-Quran? Merujuk pada catatan akademis dari Karman pada tahun 2018, ketelitian kebahasaan Al-Quran dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 aspek utama yang saling mengunci.
Aspek pertama adalah ketelitian semantik. Di dalam Al-Quran, setiap pemilihan kata atau diksi dilakukan secara sangat presisi. Kata-kata yang tampak seperti sinonim atau bermakna sama di dalam bahasa terjemahan, misalnya kata al-insan, an-nas, dan al-bashar, yang semuanya diterjemahkan sebagai manusia, ternyata memiliki nuansa makna teologis, filosofis, dan sosiologis yang berbeda sangat mendalam ketika dibedah dalam bahasa aslinya. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Fadli dan Zulkifli pada tahun 2024. Tidak ada satupun kata yang bisa saling menggantikan tanpa merusak esensi maknanya. Aspek kedua adalah fonologi dan spiritualitas. Susunan huruf, irama, pertukaran vokal, serta nada dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran sama sekali bukan sekadar hiasan retorika atau pemanis estetika. Struktur fonetis ini memiliki fungsi kognitif spiritual yang dirancang secara ilahi untuk mempermudah proses internalisasi makna ke dalam lubuk kesadaran manusia yang terdalam. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Al-Quran menyentuh emosi sekaligus mengaktifkan rasionalitas pendengarnya secara simultan melalui bunyi. Aspek ketiga adalah bahasa sebagai wadah transformasi. Bahasa Al-Quran bekerja secara aktif untuk membentuk ulang cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Melalui pola paralelisme, perbandingan, dan sintaksis yang sangat khas, Al-Quran melakukan dekonstruksi terhadap cara pandang lama kita yang keliru, lalu merekonstruksinya menjadi sebuah kesadaran bertuhan yang kokoh. Dikutip dari Karman pada tahun 2018 dalam Rahman pada tahun 2024. Bahasa Al-Quran tidak sekadar mendeskripsikan realitas, ia mentransformasikan manusia yang membacanya. Seluruh perjumpaan antara filsafat kebahasaan dan epistemologi Islam yang telah kita bedah sejak awal, pada akhirnya bermuara pada sebuah prinsip yang sangat fundamental, yaitu prinsip mendasar konsep Iqra. Secara etimologis dan filosofis, perintah Iqra atau bacalah yang menjadi wahyu pertama dalam Islam sama sekali bukanlah sebuah instruksi sederhana untuk sekadar mengeja abjad di atas kertas hitam putih. Sebaliknya, Iqra adalah sebuah cetak biru metodologi epistemologis yang sangat komprehensif. Proses membaca ini mencakup 4 tahapan kognitif tingkat tinggi yang saling berkesinambungan. Dikutip dari Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam Fadli dan Zulkifli pada tahun 2024. Tahap pertama adalah dekode makro. Pada fase ini, manusia dituntut untuk mampu membaca dunia, mengurai struktur sosial, dan memahami fenomena di sekelilingnya sebagai sebuah teks raya yang syarat akan makna tersembunyi. Tahap kedua adalah kontekstualisasi. Membaca tidak boleh egois. Kita harus mampu menautkan apa yang kita baca dengan konteks historis, latar belakang budaya, serta dimensi spiritual yang melingkupinya agar tidak menghasilkan pemahaman yang kaku atau radikal. Dikutip dari Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Tahap ketiga adalah pembongkaran fenomena. Ini adalah proses pembedahan dan analisis kritis yang dilakukan secara simultan dan saling melengkapi terhadap dua wilayah, yaitu ayat kauniyah berupa hukum-hukum alam semesta serta ayat qauliyah berupa teks wahyu. Keduanya tidak boleh dipisah. Tahap keempat adalah transformasi makna. Ini adalah puncak dari Iqra, yaitu kemampuan kognitif spiritual untuk mengolah segala informasi mentah dan data empiris yang telah dikumpulkan, lalu mengubahnya menjadi hikmah atau kearifan hidup yang berdampak nyata bagi kemaslahatan umat. Dikutip dari Febriana pada tahun 2022 dalam Rahman pada tahun 2024. Nah, jika melihat esensi konsep Iqra yang begitu mendalam, di mana kita harus membaca situasi, menautkan konteks, hingga mengubah data menjadi kearifan hidup, kira-kira apakah kemampuan membaca kode-kode halus dan mendekode sinyal dari gebetan yang tiba-tiba membalas chat hanya dengan kata
terserah juga bisa dianggap sebagai penerapan metodologi Iqra tingkat lanjut dalam kehidupan asmara Anda. Membaca di dalam kerangka berpikir Iqra bukanlah sekadar aktivitas mekanis menggerakkan bola mata dari kiri ke kanan, jauh melampaui itu. Membaca adalah sebuah aktivitas kognitif tingkat tinggi yang menuntut keterlibatan total dari kesadaran intelektual dan spiritual kita. Pentingnya peran bahasa dalam memicu kesadaran ini dikupas secara tajam oleh pakar linguistik Indonesia, yaitu Haidar Alwasilah pada tahun 2014. Beliau menekankan bahwa filsafat bahasa di dalam dunia pendidikan memikul tugas besar untuk membongkar stagnasi berpikir, meruntuhkan dogma yang kaku, serta mendorong lahirnya kesadaran kritis mahasiswa. Bahasa tidak boleh pasif, ia harus menjadi pondasi utama bagi tegaknya rasionalitas ilmiah di ruang-ruang akademik kita. Dikutip dari Bayung dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam Fadli dan Zulkifli pada tahun 2024. Lantas, jika bahasa dan aktivitas membaca adalah penggerak utama rasionalitas, seperti apa sebenarnya bentuk nyata dari karakter intelektual yang reflektif itu di era banjir informasi digital seperti sekarang? Karakter atau ciri dari intelektualisme reflektif dalam konsep Iqra ini termanifestasi ke dalam 4 pilar sikap yang sangat jelas. Pertama, kita tidak pernah menerima informasi secara pasif. Seorang intelektual tidak akan langsung menelan mentah-mentah apa yang lewat di beranda media sosialnya tanpa proses tabayun atau verifikasi data. Dikutip dari Bayu dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kedua, selalu ada upaya sadar untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai spiritual. Ilmu tidak berjalan sendirian secara sekuler, melainkan selalu berjangkar pada keimanan kepada Sang Pencipta. Dikutip dari Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Ketiga, ia selalu memandang setiap fenomena sosial dan alam sebagai teks yang harus ditafsirkan. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini dibaca sebagai tanda-tanda yang menyimpan pesan filosofis mendalam. Dikutip dari Karman pada tahun 2018. Keempat, seluruh pencarian intelektualnya selalu berorientasi pada pencapaian hikmah atau kearifan hidup, bukan sekadar menumpuk teori atau mengoleksi hafalan ilmu atau ilm demi gelar akademis semata. Dikutip dari Febriana pada tahun 2022 dalam Rahman pada tahun 2024. Menjadi pintar itu baik, tetapi menjadi bijaksana adalah tujuan utama dari Iqra. Pernahkah Anda mencoba menganalisis dan menafsirkan arti di balik kata "gak apa-apa" atau "terserah" dari seorang wanita? Jika pernah, selamat. Secara tidak sadar, Anda sebenarnya sedang melakukan latihan dasar metodologi hermeneutika tingkat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya, membaca teks, baik itu teks kehidupan maupun teks suci, memang membutuhkan pisau analisis yang sangat tajam. Secara praktis, aplikasi keilmuan ini menggunakan 3 pendekatan hermeneutis utama yang dirumuskan dalam landasan filsafat bahasa klasik oleh Kaelan pada tahun 1998 serta diperkuat oleh riset kontemporer dikutip dari Kaelan pada tahun 1998 dalam Sudarman dan Sodik pada tahun 2023. Pendekatan pertama adalah bahasa sebagai medium penyingkap realitas. Di sini bahasa tidak dibiarkan pasif. Eksplorasi mendalam terhadap tata bahasa, struktur kalimat, hingga konteks sosial budaya tempat kata itu lahir dilakukan secara rigid. Tujuannya adalah untuk mengekstrak solusi-solusi nyata atas problematika kontemporer yang sedang dihadapi masyarakat.
Bahasa diposisikan sebagai kunci pembuka tabir realitas yang tersembunyi. Pendekatan kedua adalah hermeneutika teks keagamaan. Pendekatan ini menuntut kita untuk membaca teks suci tidak secara kaku atau tekstualis belaka. Kita harus membaca teks dengan memperhitungkan secara matang horizon historis, ruang waktu tempat teks itu diturunkan, serta bagaimana relevansinya bagi konteks kekinian. Dikutip dari Febriana pada tahun 2022 dalam Wordham pada tahun 2025. Hermeneutika menjembatani teks masa lalu dengan kebutuhan manusia masa kini tanpa merusak kesucian maknanya. Pendekatan ketiga adalah sintesis bahasa sains dan wahyu. Ini adalah upaya epistemologis besar untuk mendamaikan serta menyatukan kembali sains modern dengan agama. Melalui pendekatan ini, sains bertugas membaca dan meneliti ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta, sedangkan wahyu suci hadir untuk membimbing dan memberikan arah bagi pembacaan ayat kauliyah. Dikutip dari Fadli dan Zulkifli pada tahun 2024 dalam Golder pada tahun 2024. Keduanya tidak saling berperang, melainkan berdiri sejajar, saling melengkapi dan saling menguatkan dalam membantu peradaban manusia menuju kebenaran yang utuh. Melihat seluruh kedalaman teori filsafat bahasa yang sudah kita bedah, tantangan terbesarnya kini adalah meruntuhkan tembok menara gading teoritis tersebut dan membawanya langsung ke dalam realitas praktis di ruang-ruang kelas kita. Selama ini, kita harus jujur bahwa pembelajaran bahasa di sekolah seringkali menjadi salah satu mata pelajaran yang paling efektif untuk memicu rasa kantuk massal. Dikutip dari Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena bahasa kerap diajarkan secara sangat mekanis, kaku, dan membosankan, di mana siswa hanya dituntut menghafal rumus subjek, predikat, objek, atau menghafal jenis-jenis kata seolah-olah sedang bersiap menghadapi ujian tebak kata nasional. Transformasi radikal harus segera dilakukan. Paradigma pendidikan modern menuntut pembelajaran bahasa bergeser sepenuhnya dari sekadar penghafalan tata bahasa yang kaku tersebut menuju ke ranah literasi kritis. Target utamanya bukan lagi mengajar siswa tentang bahasa, melainkan mengajar siswa bagaimana berpikir kritis melalui bahasa. Langkah transformatif ini berjalan sangat selaras dengan orientasi kurikulum masa kini, yaitu Outcome Based Education atau OBE. Dikutip dari Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2023 dalam Siregar pada tahun 2024. Kurikulum berbasis capaian ini tidak lagi peduli pada berapa banyak teori yang dihafal siswa di luar kepala, melainkan berfokus pada kompetensi nyata apa yang bisa dipraktikkan siswa dalam kehidupan nyata. Dalam konteks filosofis, kompetensi kebahasaan berbasis OBE yang harus dikembangkan pada diri pembelajar meliputi 4 kapasitas utama. Pertama, analisis wacana kritis, yaitu kemampuan siswa untuk membongkar bias, kepentingan, dan relasi kuasa di balik teks berita atau media sosial yang mereka baca sehari-hari. Kedua, produksi teks yang bertanggung jawab, yang mendidik siswa agar mampu menulis dan memproduksi konten digital secara etis tanpa menyebarkan hoaks atau kebencian. Ketiga, kesadaran linguistik etis spiritual, sebuah kompetensi untuk memahami bahwa kata-kata yang keluar dari lisan kita memiliki dimensi pertanggungjawaban moral yang tinggi. Dikutip dari Muflihah dan kawan-kawan pada tahun 2026. Serta keempat, kapasitas refleksi filosofis melalui bahasa, yaitu ketajaman akal untuk menemukan kearifan hidup atau hikmah di balik setiap untayan kalimat yang dipelajari. Bahasa pada akhirnya adalah senjata utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah kita muter-muter membahas teori yang panjang dan mungkin sempat membuat beberapa sel otak kita protes karena materinya lumayan berat, kita akhirnya sampai di simpulan akhir. Intinya, seluruh pembahasan kita hari ini mau menunjukkan satu hal penting, bahwa konsep Iqra itu bukan cuma kata perintah untuk membaca tulisan di atas kertas. Lebih dari itu, Iqra adalah sebuah sistem dan cara berpikir yang sangat lengkap untuk menjalani kehidupan. Ada 4 poin utama yang merangkum seluruh materi kita hari ini.
Poin pertama, Iqra sebagai metodologi. Konsep ini melatih kita untuk pintar membaca situasi. Kita diajak untuk tidak cuma membaca buku, tapi juga pintar membaca gejala alam, situasi sosial, dan kejadian di sekitar kita sebagai satu kesatuan ilmu. Poin kedua, integrasi akal dan wahyu. Cara berpikir Islam itu menolak pemisahan antara sains dan agama. Bagi konsep Iqra, orang yang makin pintar sainsnya tidak akan membuat imannya hilang. Sebaliknya, panduan dari agama tidak akan membuat orang takut untuk berpikir kritis. Keduanya justru saling melengkapi. Poin ketiga, bahasa sebagai ontologi. Di sini kita belajar kalau bahasa itu bukan cuma alat untuk mengobrol. Bahasa punya peran besar untuk membentuk cara kita melihat dan menilai dunia. Bagaimana cara kita berbahasa akan menentukan bagaimana cara kita bersikap. Poin keempat, transformasi pendidikan. Semua teori hebat ini ujung-ujungnya harus masuk ke dalam dunia sekolah dan perkuliahan lewat kurikulum modern seperti literasi kritis. Pendidikan tidak boleh lagi mencetak siswa yang cuma jago menghafal teori secara kaku, tapi harus melahirkan generasi pemikir yang bijaksana dan bisa memberi solusi nyata di masyarakat. Disinilah konsep Iqra hadir sebagai panduan masa depan untuk ilmu pengetahuan. Teman-teman dan penonton sekalian, supaya semua materi tadi tidak dianggap sebagai sekadar teori karangan fiktif, seluruh paparan dalam video ini berpijak pada referensi akademis yang sahih atau benar, mulai dari Al-Wasilah, Kailan, Karman, sampai riset kontemporer dari Budiman dan Handayani, seperti yang Anda bisa lihat langsung pada daftar pustaka di layar saat ini. Semuanya valid, teruji, dan aman secara ilmiah. Nah, video presentasi ini memang sudah selesai, tetapi proses Iqra, yaitu proses kita untuk terus membaca realitas, tidak boleh ikutan berhenti di sini. Karena kalau merujuk ke konsep Iqra, Anda semua yang sedang menonton video ini sekarang sebenarnya sedang menjadi pembaca aktif yang bertugas membedah teks kehidupan dan isi kepala saya. Maka dari itu, pesan terakhir saya, jangan cuma membaca slide presentasi ini saja, bacalah juga tanda-tanda zaman, bacalah situasi di sekitar kita, dan yang paling krusial, jangan sampai lupa untuk selalu rajin membaca instruksi tugas serta pesan dari dosen di grup kuliah, supaya semua tugas yang kita kerjakan nilainya berkah dan membuahkan hikmah. Nilai A misalnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah kalian luangkan. Mari terus membaca, tajamkan cara berpikir dan terus bertransformasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.